Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Kembali lagi bersama saya El yang akan menjelaskan alur filmnya. Di video kali ini saya akan merangkum film action kembali yang berjudul War yang dirilis pada tahun 2007 dan diperankan oleh Jason Statham dan juga Jet Li. Film ini berkisah tentang seseorang agen FBI berusaha untuk membalas dendam pada pembunuh misterius yang dikenal sebagai Rogue karena ia telah membunuh rekannya. Tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa kita siapkan sajenya terlebih dahulu dan langsung saja kita masuk ke intro. Film diawali terlihat dua orang sahabat yaitu John dan Tom yang merupakan anggota agen FBI. Mereka sedang melakukan penggerebekan di sebuah markas geng Yakuza untuk menangkap seseorang asasin gila bernama Rogue. Namun saat itu John tertembak dan hampir tewas di tangan Rogue. Yang untungnya Tom segera datang kemudian menyelamatkannya. Rogue pun tertembak di muka kemudian terjebur ke danau. Beberapa hari setelahnya, John dan Tom akan mengadakan barbeque untuk mengisi masa cuti John yang sedang terluka. Tom juga sempat mengabari kalau ternyata mayat Rogue si assassin tidak ditemukan oleh para petugas. Kemudian dia mengatakan kalau mungkin saja Rogue masih hidup. Tak lama dari itu, saat Tom sedang menunggu kedatangan John, tiba-tiba saja orang datang ke rumahnya dan langsung menghabisi mereka semua. Tom dan keluarganya pun tewas. Lalu kemudian Rogue membakar rumah tersebut. 3 tahun berlalu, setelah kejadian itu, kita kembali bertemu dengan Rogue yang masuk ke sebuah klub malam milik geng Yakuza yang berkuasa di sana. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba membantai para Yakuza tersebut. Setelah markas tersebut hancur, polisi dan FBI pun mulai berdatangan. Kita juga kembali bertemu dengan John yang kini memiliki partner baru bernama Wick dan juga Boy. Ternyata setelah keluarga Tom tewas 3 tahun lalu, John terus mencari keberadaan Rogue untuk membalaskan dendam. John pun mengalami kesulitan karena Rogue selalu melakukan operasi plastik selama 6 bulan sekali, sehingga dia tidak mudah terlacak di tempat tersebut dan juga menemukan peluru perak yang merupakan ciri khas dari Rogue. John semakin yakin bahwa Rogue masih ada di kota ini. Scene pun berpindah ke kediaman Cheng, seseorang pimpinan geng bernama Triad yang kini telah jatuh tak sekuat dulu. Itu semua disebabkan karena pengkhianatan Yakuza yang dipimpin oleh Shiro. 30 tahun lalu kelompok Yakuza membasmi kelompok Triad dan menjual semua barang-barang berharga milik keluarga Triad. Dan kini Cheng mendapatkan kesempatan untuk balas dendam dengan keberadaan Rogue yang kini berpihak kepada kelompok Triad. Rogue juga membawa kabar bahwa harta peninggalan kelompok Triad yang berupa 2 patung kuda emas akan dikirim oleh Shiro dari Jepang ke Amerika nanti malam. Shiro akan menjualnya di sini karena di daerah Asia patung emas tersebut sulit untuk laku. Cheng pun menyuruh Rogue untuk mengambil apa yang seharusnya adalah milik kelompok Triad tersebut. Cheng juga memberi Rogue bantuan dengan ajudan kepercayaannya yaitu Wuti sang kakak dan Joyty sang adik. Mereka dikenal dengan nama Tiber Saudara. Scene berpindah ke Jepang, tepatnya di markas Yakuza. Kali ini kita bertemu dengan Shiro, si pimpinan Yakuza. Dia sedang menugaskan anaknya yang bernama Kira untuk mengawasi penjualan patung kuda emas itu di Amerika. Malam harinya, saat para kelompok Yakuza mulai membawa patung kuda emas tersebut, tiba-tiba mereka dihadang oleh polisi setempat yang langsung membariskannya di pagar. Padahal mereka sudah menyuap si kapten polisi supaya tidak mengganggu urusan para Yakuza. Namun ternyata setelah mereka dibariskan, mereka langsung dihabisi oleh Wuti. Rupanya, si kapten polisi korup itu telah bekerja sama dengan Rogue. Dan akhirnya Rogue berhasil mengambil 2 patung kuda emas itu dari tangan para Yakuza. Setelah itu, polisi dan John pun datang ke TKP. Seperti biasa, mereka selalu ketinggalan dari Rogue. Melihat apa yang terjadi di TKP, John pun tahu bahwa ada campur tangan polisi di dalam kejadian ini. Besoknya, di sebuah kafe, John langsung menangkap si kapten polisi korup tersebut.
Si kapten pun mengatakan kalau dia diancam oleh Rogue untuk melakukannya dan jika tidak maka Rogue akan menyakiti anak istrinya. John pun menjawab, jika mengkhianati Yakuza maka kau akan mengalami hal yang sama. Ketika si kapten korup itu dibawa keluar, tiba-tiba dia ditembak oleh sniper dari arah atap. Rupanya Rogue sudah ada di sana dan aksi kejar-kejaran pun terjadi antara John dan juga Rogue. Agent Wick. Namun lagi-lagi dia gagal untuk menangkapnya. Malam harinya, Rogue mendatangi tempat nongkrong anak-anak triad. Dengan helm full face, dia menyamar sebagai Yakuza. Kemudian setelah anak-anak tidak terpancing, Rogue membawa mereka ke tempat nongkrong geng Yakuza. Yang jelas saja bentrok antara kedua geng tersebut pun tak bisa dihindarkan. Hingga akhirnya Rogue menghabisi mereka semua dan termasuk Choichi. Dan di sini kita mulai tahu bahwa Rogue memiliki niat untuk mengadu domba kedua kelompok itu. Pagi harinya saat John menyelidiki TKP, dia menyuruh semua polisi untuk bersiaga karena akan ada perang antara dua kelompok ini. Wuti yang marah karena adiknya dibantai oleh Yakuza, dia pun meminta Cheng untuk melakukan penyerangan. Namun Cheng menolak karena dia tidak ingin terjadi kekacauan lebih dari ini. Tapi saat di luar, Rogue memanas-manasi Wuti dan menyuruhnya datang ke kedai teh tempat para Yakuza berkumpul. Tak membutuhkan waktu lama, Wuti dan anak buahnya pun menyerang kedai teh tersebut. Namun di sana juga sudah ada John dan anggotanya yang akan menangkap mereka semua. Akhirnya ada 3 kelompok yang bertarung saat itu, Yakuza, Triad, dan juga FBI. Setelah itu, Rogue mendatangi markas Yakuza. Di sana, Rogue bertemu dengan Kira dan ternyata Kira beserta anak buahnya masih belum mengetahui bahwa Rogue berkhianat. Kira malah menyuruh Rogue untuk menghabisi kelompok Triad dan memenggal kepala anak istri Cheng. Rogue pun berpura-pura setuju kemudian segera pergi dari tempat itu. Di kediaman Cheng, dia seakan sudah tahu bahwa Yakuza pasti akan segera melakukan serangan. Cheng pun mengatakan bahwa Rogue harus menyelamatkan anak dan istrinya. Rogue pun berjanji bahwa anak dan istri Cheng pasti akan selamat. Di ruangan kantor tiba-tiba Wuti datang ke sana dan langsung menembak Cheng. Namun untunglah Rogue datang dan langsung menghabisinya. Akan tetapi setelah menghabisi Wuti, Rogue juga langsung menghabisi Cheng si ketua triad itu. Kemudian dia membawa anak dan istri Cheng lalu menyuruhnya segera meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Shiro juga datang ke Amerika. Dia kemudian menyuruh Kira pulang untuk menjaga bisnisnya di Jepang. Sementara dia sendirilah yang akan menyelesaikan urusannya di tempat ini. Tak lama Rogue pun datang mengantarkan patung kuda emas. Dia berpura-pura telah mengambilnya dari kelompok triad. Rogue juga mengatakan kalau dia telah membantai semua keluarga Cheng. Namun ketika mereka keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba koper berisi patung kuda itu meledak dan menghabisi semua anak buah Shiro. Rogue pun akhirnya mulai membuka kedoknya dan dia bertarung dengan Shiro untuk membalaskan dendam keluarganya. Yang ternyata Rogue yang ini bukanlah Rogue yang dulu menyerang rumah Tom. Karena ternyata Rogue yang dulu menyerang rumah Tom tidak berhasil selamat ketika bertarung dengan Tom. Lalu Tom menghancurkan wajah Rogue dengan shotgun. Kemudian mengambil alih identitasnya. Tom juga melakukan operasi plastik dan operasi pita suara agar dia tidak dapat dikenali lagi. Tom melakukan hal tersebut supaya dia bisa masuk ke dalam kelompok Yakuza. Kemudian membalas dendam kepada Shiro yang memerintahkan Rogue untuk membasmi keluarganya. Shiro yang hampir sekarat pun menjelaskan bahwa dia tahu alamat Tom justru dari rekan kerjanya sendiri yaitu John si agen FBI.
Ternyata selama ini John adalah antek Yakuza yang berada di dalam tubuh FBI. Mendengar hal tersebut, Tom yang kini telah menjadi Rogue pun langsung memenggal kepala Shiro. Besoknya, Rogue menelpon John dan mengingatkan tentang kejadian di awal film di mana dia hampir berhasil dibunuh John. Jelas saja, John pun masih mengingat kejadian tersebut. Rogue mengajak John untuk bertemu kembali di tempat kejadian tersebut untuk menyelesaikan semuanya. Malam harinya, akhirnya kita pun bisa melihat perkelahian antara teknik barbar Jason Statham melawan gerakan-gerakan kungfu dari sang legendaris Jet Li. Setelah terjadi pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Rogue membuka identitas aslinya kepada John, bahwa sebenarnya dia adalah Tom. John yang melihat matanya langsung sadar bahwa itu adalah Tom, karena mata adalah satu-satunya bagian wajah yang tidak dapat dirubah oleh dokter bedah terhebat sekalipun. Di sana, Tom pun meminta pertanggungjawaban John yang telah menyebabkan keluarganya tewas. John menjelaskan bahwa dia terperangkap di dalam kerjasamanya dengan Yakuza. Sudah beberapa kali dia ingin keluar namun tak pernah berhasil. Sampai hari itu, Shiro meminta alamat Tom kepadanya untuk memberikan pelajaran kepada Tom karena telah menembak wajah Rogue. John mengira bahwa anak buah Shiro hanya akan membuat Tom babak belur sedikit saja. John pun terlihat sangat menyesal dengan semuanya. Tom pun langsung menghabisi John dengan satu kali tembakan, dan John pun langsung tewas di tempat. Scene berpindah ke kediaman anak dan istri Cheng. Mereka mendapatkan kiriman sebuah koper yang ternyata di dalamnya berisi patung kuda emas yang memang sejatinya adalah milik keluarga Cheng. Setelah itu, Shin kembali berpindah ke Jepang. Di kediaman Kira, dia pun mendapatkan kiriman koper yang ternyata di dalamnya berisi potongan kepala ayahnya sendiri. Sedangkan Rogue atau Tom membawa satu lagi patung kuda emas itu bersamanya. Dan film pun berakhir. Oke sob, pemahaman yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah terjumus dalam dunia geng atau kelompok-kelompok kriminal, karena jika kita sudah masuk ke dalamnya akan susah keluar lagi. Oke sob, mungkin sekian saja untuk rekap alur film kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Salam pecinta movie.